Selamat sore pemirsa media Warga News di mana saja Anda berada. Kali ini saya akan menampilkan sebuah cuplikan video dari seorang mantan Dewan Guru Mahat Az-Zaitun, yaitu Saifuddin Ibrahim, yang saat ini dia berada di Amerika Serikat. Dalam videonya, Saifuddin Ibrahim mengkritisi para pembantu presiden, yaitu Menko Polhukam Mahfud MD, Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat, dan Nina Bupati Indramayu, yang dalam pandangannya mereka masih tergolong miskin prestasi dibandingkan dengan Abdus Salam Panji Gumilang yang sudah jelas nyata memiliki mahakarya untuk Indonesia. Abdus Salam Panji Gumilang sudah 25 tahun ikut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kehidupan yang toleransi dan damai. Mari kita saksikan apa saja yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim, yang tidak hanya mengkritik para pembantu presiden, namun juga meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk membebaskan Abdus Salam Panji Gumilang dari berbagai tuduhan keji dan dari jeratan hukum. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Warabina Isa al-Masih. Ini namanya dia pindah agama ya udah ini. Ini video khusus yang ditujukan kepada Paduka Yang Mulia Jokowi, Presiden NKRI. Nama saya Saifuddin Ibrahim. Hal permohonan pribadi kepada Yang Mulia Presiden Indonesia sifatnya terbuka dan segera dengan sangat kepada Bapak agar memperhatikan nasib pendidikan Indonesia. Dalam hal ini nasib Syekh Panji Gumilang dan pesantren Az-Zaitun yang ditahan oleh Bareskrim Polisi Indonesia. Satu, kenapa NKRI mempersekusi Az-Zaitun sementara kelompok-kelompok yayasan-yayasan penjahat tidak dihiraukan oleh pemerintah sekarang ini. Yang kedua, 10 tahun saya mengajar di Az-Zaitun, tidak menemukan satu indikasi apapun, titik apapun gejala terorisme di sana. Dan pengajaran semua Islamis, kurikulum baik adanya. Semua guru dan karyawan rukun dan damai, penuh toleransi bersama 11.000 murid. Tidak ada satu hal pun mereka ribut. Saya dan 12 tim Dewan Guru memimpin 800 guru senior dan 200 guru junior dengan murid 11.000. Imam Supriyanto dan tim eksponen memimpin 3.000 karyawan, semua kompak. Ketiga, mau dibawa kemana NKRI ini oleh Pak Jokowi? Kenapa Bapak tidak berpikir logis dan mendengar dari kepala BIN sehingga tidak memperhatikan keadaan Zaitun secara fakta-faktual? Kenapa mempersekusi pimpinannya dengan cara biadab, seperti memperlakukan beliau seorang teroris?
Apakah karena wakil presiden adalah ketua MUI Ma'ruf Amin yang telah bertahun-tahun memelihara teroris, lalu Bapak takut dengan dia? 4. Setelah memperhatikan pemberitaan media, pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, juga Bupati Indramayu Nina Sutina, mereka semua memframing dan menggiring opini sesat sehingga Syekh Panji Gumilang ditangkap dan dijerat dengan pasal 14 ayat 1 tahun 1946 sebagai penista agama, ancamannya 10 tahun penjara. Pasal berlapis, pasal 45 ayat 2 Junto Undang-Undang 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 2008 pasal 28 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 6 tahun penjara, serta pasal 156A tindak pidana penodaan agama. Kemudian Menko Polhukam Mahfud MD menambah dengan pasal yang dicari-cari dengan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Dari manakah bisa seperti ini? Kenapa Pak Jokowi tidak mendengar suara suci dari orang-orang yang membela Panji Gumilang? Apa alasannya? Zaitun telah berkorban banyak dan Panji Gumilang telah berjuang bagaimana membantu pemerintah mencerdaskan bangsa, dan itu sudah ratusan ribu orang yang dihasilkan oleh Panji Gumilang selama 25 tahun. 5. Pantaskah 20 personil polisi pakaian seragam hitam, senjata laras panjang masuk ke ruang tahanan Panji Gumilang? Beliau umur 77 tahun, pemimpin pesantren termodern terbesar di Asia Tenggara, menghidupkan budaya toleransi dan damai. Menjaga beliau seperti seorang teroris yang telah dipelihara oleh Ma'ruf Amin. Ya, masih hitam. 6. Pesantren Az-Zaitun terakreditasi oleh negara sebagai A unggul, sebuah prestasi yang tidak mungkin diperoleh pesantren manapun di muka bumi ini. Az-Zaitun telah diakui oleh PBB, tumbuh kembang dan peradaban dunia, karakter Pancasila modern, penguasaan teknologi, diresmikan oleh Presiden Indonesia ketiga B.J. Habibie, mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang empiris, Islam yang beretika ad-dualiyah internasional. 7. Apakah karena cita-cita Az-Zaitun yang toleransi dan damai lalu diperlakukan seperti itu? Apa maunya Menko Polhukam dan Wapres? Apakah karena rencana 2024 lalu ada rencana membubarkan NKRI ganti dengan khilafah? Saya tidak tahu persis mau dibawa kemana ini negara. 7. Ada framing yang selalu diulang-ulang oleh mafia kasus dari tahun ke tahun adalah Az-Zaitun NII, negara dalam negara, pencucian uang, sarang teroris, aliran sesat, penista agama, timbulkan kegaduhan.
Yang bikin gaduh itu di luar Az-Zaitun, Pak Presiden. Dul, di Zaitun tidak ada aliran sesat. Yang ada adalah dua aliran. Aliran yang pertama adalah aliran sungai. Aliran yang kedua adalah aliran listrik. Saya sudah ketemu dengan Kadensus 88. Saya diajak makan. Dia bertanya kepada saya, apakah benar ada bangker di Az-Zaitun? Ada. Apakah di sana disimpan senjata? Tidak ada. Saya jamin Bapak tidak akan ketemu senjata apapun seperti yang diisukan di luar oleh pesantren-pesantren kecil, oleh ustadz-ustadz kecil yang mau pansos, namanya mau naik dengan membuat isu-isu murahan seperti itu. 9. Kenapa Pak Jokowi tidak mendengar dari hati ke hati tentang isu itu? Mungkinkah tuduhan seperti itu ada dalam pesantren modern? Justru alat kekuasaan Bapak yang main jahat di luar pengetahuan Pak Jokowi. Saya nggak tahu apakah karena bisikan kakek tua itu lalu Bapak percaya. 10. Sebagai presiden, Bapak harus melindungi Panji Gumilang sebagai orang terkemuka di negeri ini dan telah membantu NKRI dengan turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa selama 25 tahun ini. Sudah ribuan santri tamat dari Az-Zaitun, sementara Mahfud MD, Ma'ruf Amin, Ridwan Kamil, Bupati Indramayu adalah benalu di negeri. Dia adalah lintah darat belaka. Panji Gumilang tidak pernah makan uang negara, apalagi jadi maling di negara ini. Pak Jokowi, Paduka yang mulia, jika Bapak Presiden sudah mengubah arah pendidikan bangsa, mengganti dengan khilafah, maka Pak Ma'ruf Amin telah berhasil mempengaruhi haluan NKRI menuju kehancuran seperti negara-negara Islam. Dan betapa kecewanya hati saya kepada Bapak Jokowi sebagai kebanggaan orang-orang nasionalis di negeri ini. Ini video saya tunjukkan kepada Bapak Presiden agar Bapak langsung ke sana, karena saya sendiri adalah guru dari Az-Zaitun, tahu persis Panji Gumilang adalah sosok pemimpin cinta NKRI. Bapak jangan percaya kepada pembantu Bapak yang hanya mendengar berita hoak, disinformasi, dan mereka semua belum pernah ke Az-Zaitun. Apalagi Mahfud MD, apalagi Ma'ruf Amin, dia tidak pernah ke sana. Saya jamin mereka adalah orang-orang yang tertutup hatinya. Bapak harus datang ke sana, lihat sendiri. Di belakang Az-Zaitun itu ada komplek pelacuran CI, Ciledug Indah. Kenapa bukan itu yang ditutup? Kenapa mau merusak pesantren? Di mana pesantren itu tidak ada satu teroris pun yang dihasilkan di sana. Guru-gurunya adalah orang nasionalis, otaknya cerdas. Karena guru-guru itu dipimpin oleh orang-orang yang cinta damai dan toleransi. Saya adalah salah satu pimpinan dari Dewan Guru 12 orang. Saya jamin semuanya, sampai kapanpun Dewan Guru itu berjalan di Az-Zaitun, tetap satu komando seperti apa yang pernah saya hidup di dalamnya. Saya bergaul karib
dengan Panji Gumilang. Tiap hari kita berdiskusi bagaimana arah pendidikan bangsa ke depan. Beliau selalu berbicara, lihat wajah dan air mata orang tua santri yang membawa anak-anak mereka untuk kita didik dan kita latih. Oleh karena itu kita tidak boleh berkhianat dengan mereka, karena mereka telah menitipkan buah hatinya kepada kita. Maka pesantren ini harus menjadi sebuah pesantren, yaitu sekolah untuk melatih dan mendidik manusia yang hidup pada zamannya, bukan hidup pada zaman kita. Itulah pesan yang selalu diberikan oleh Panji Gumilang kepada kami sebagai Dewan Guru, dan itu tidak pernah berubah. Dan saya percaya, saya yakin Panji Gumilang tidak pernah berubah hatinya. Saya tahu Panji Gumilang sudah menyerahkan seluruh hidupnya bagi Indonesia. Dia tidak pernah berkhianat dengan uang. Dia tidak pernah berkhianat dengan tujuan. Dia tidak pernah mengubah cita-citanya untuk menyiapkan kader-kader masa hadapan. Tetapi dengan kejahatan politik karena 2024 ini, saya nggak tahu persis apa yang ada di hati wakil presiden, apa yang ada di otak Mahfud MD, bahkan Menteri Menko Kesra, saya juga nggak tahu kenapa dia berkomentar seperti itu. Mestinya yang harus dihukum itu adalah Bupati Indramayu yang tidak bisa menutup komplek pelacuran di belakang pesantren Az-Zaitun. Maka bupati itu harus dihadapkan kepada pengadilan. Gubernurnya juga Jawa Barat harus dihadapkan ke pengadilan. Dan kalau begitu, tindakan-tindakan kejahatan, pelacuran-pelacuran, tipu menipu, maling-maling dan biadab-biadab yang menguras harta kekayaan negara harus dihukum dong. Orang baik saja dihukum, dimasukkan penjara oleh Menko Polhukam itu. Apa maksudnya, saudara-saudara? Mereka harus diseret. Tutup Ciledug Indah, pelacuran di mana itu pelacuran anak-anak kecil semuanya, saudara-saudara. Oleh karena itu saya meminta, manakah yang benar di dalam hidup berbangsa dan bernegara? 12. Paduka yang mulia, yang saya lihat adalah pembantu-pembantu Bapak berlomba menghancurkan Panji Gumilang dengan berbagai isu dan kebencian, karena pesantren kolot, pesantren kuno tidak mendapatkan santri yang banyak seperti Az-Zaitun. Mereka beramai-ramai membuat isu sesat. Semua tuduhan itu sudah berjalan 25 tahun yang lalu telah dibuat mereka. Apalagi sekarang ada Abdus Somad, ada Ustadz Adi Hidayat ikutan ngomporin, membuat fatwa-fatwa sesat. Apalagi Habib Bahar Smith, itu sama saja. Oleh karena itu kita bisa menimbang mestinya bagaimana ke depan untuk membangun Indonesia yang toleran dan damai, kecuali negara ini sudah berubah haluannya. 13 gubernur Jawa Barat dan Bupati Indramayu sampai sekarang wilayahnya banyak prostitusi, banyak tempat-tempat maksiat, bahkan banyak orang Arab yang sengaja datang
ke Bogor, ke Puncak untuk menikmati wisata seksual yang tidak pernah berani dibicarakan oleh siapapun. Bahkan FPI di tempat lain dia menutup warung remang-remang, takbir. Tetapi ketika berhadapan dengan orang Arab sendiri yang melakukan wisata seks di sana, Gubernur Ridwan Kamil membangun sebuah masjid harga 100 triliun. Dengar baik-baik, masjid itu akan kosong. Masjid itu tinggal rangkanya, karena orang nggak mau lagi ibadah karena kejahatan yang dilakukan oleh negara dengan menutup dan menghancurkan Zaitun dan merusak semangat cinta negeri yang dibangun oleh Panji Gumilang. Dia adalah pemimpin cerdas, pemimpin yang luar biasa, tetapi dipersekusi oleh anak buahnya Jokowi, bahkan wakil presiden. Kalau belum mampu menutup prostitusi di negeri ini, jangan merusak negara ini dengan memberikan contoh bahwa kebenaran akan muncul sendiri dan tidak bisa dibendung karena kemajuan teknologi ini. Bahkan saudara-saudara, Bupati Indramayu sampai sekarang wilayahnya adalah pusat prostitusi bagi negeri ini. Bahkan Indramayu adalah kabupaten penghasil WTS terbanyak untuk Jakarta, sehingga Indramayu terkenal dengan RCTI, Rondo Cantik Turunan Indramayu. Di belakang kompleks itu, yaitu pesantren Az-Zaitun yang sudah saya katakan tadi, itu adalah sebuah kompleks pelacuran anak perempuan di bawah umur. Orang-orang Jakarta pakai mobil mewah hanya merayu anak-anak belasan tahun untuk tidur dan memuaskan hawa nafsunya di sana. 15. Ironis ini NKRI. Saya masuk Kristen karena ingin membela gereja yang dipersekusi tiap hari oleh MUI, Majelis Umat Iblos. Saya ingin membela orang-orang yang tertindas di negerinya sendiri. Saya keluar dari Zaitun karena masuk Kristen, Pak. Kenapa? Karena di Islam tidak ada harapan membangun kehidupan yang toleransi dan damai kecuali ikut agama Kristen. 16. Saya tidak akan ikut agama kriminal, Pak. Agama